Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita ada pengumuman yang benar-benar bikin senang sih. Kalau misalkan kalian sudah lama dengan di audience RR atau menjadi anggota member RR, mungkin kalian sudah lama dengerin soal kabar-kabar ini. Dan sebenarnya hari ini kita bisa melihat bahwa Optimism akhirnya beneran mereka meluncurkan token dan ada airdrop. Dan mungkin hari ini kita bisa bahas nih, siapa aja yang layak. Dan misalkan kalian nggak layak dapat airdropnya, apa hal yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan batch berikutnya. Karena Optimism nggak cuma ngasih airdropnya sekali ini aja, ada banyak kesempatan lagi di waktu berikutnya dan kalian perlu nonton sampai akhir untuk tahu caranya gimana. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalian baru mulai perjalanan kripto dan butuh informasi lebih lanjut, atau sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih dalam? Mari bergabung menjadi anggota Republik Rupiah. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan banyak lagi alat riset kami. Temukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi video ini. Cek juga website republikrupiah.com kami dengan berbagai artikel berita, blog edukasi, semuanya ini gratis. Dan juga ada link ke ratusan video YouTube kami. Kalian juga bisa beli merchandise RR yang keren. Baik guys, kita langsung masuk aja ke bagiannya artikel dari si Optimism Mirror ini sendiri. Mereka langsung memperkenalkan Optimism Collective. Visualnya bagus, saya suka. Ini membangun sebuah komunitas dan membangun sebuah tempat. Ini adalah ekosistem yang dibangun bersama-sama dan di sini adalah chapter yang baru seperti mereka bilang. Kemarin kan kita sudah nonton itu ya, video dari yang waktu mereka bilang sudah saatnya nih untuk berganti ke chapter baru. Nah, di sini mereka ngomong inilah chapter barunya. Dibilang di awal, sebagaimana kripto ini memasuki adopsi dari gelombang yang berikutnya, kita butuh skalabilitas, butuh banget. Dan ini adalah permintaan yang kadang dijawab dengan kompetitor layer 1. Dimana kita ngomongin bahwa oke, Ethereum yang sudah bagus, sudah keamanannya tinggi, sudah nilainya banyak, dan mereka itu akhirnya digantikan dengan proyek layer 1 lain yang ya kita bisa lihat sejauh ini mungkin kurang desentral atau mungkin kurang aman, tapi sebenarnya kita tidak yang namanya menciptakan Web2 insentif yang sama itu lagi. Jadi kita harusnya mencari skalabilitas dengan visi Web3 yang tetap mengutamakan desentralisasi dan keamanan, yang artinya ini sejalan dengan melindungi nilai-nilai yang dimiliki oleh pengguna, tidak mengorbankan itu, tidak mengorbankan desentralisasi dan keamanan, yang mana teknologi dari skalabilitasnya pun kembali kita masuk ke layer 2. Kalau sudah sering kalian nonton video di RR, kalian sudah paham apa layer 2 itu, tapi kalau belum, kami mengundang kalian untuk nonton videonya itu karena banyak yang bagus dan penjelasannya pun bisa, ya menurut kami sangat mudah dipahami. Jadi kalau kalian ngerti konsepnya, mungkin nanti lebih ngerti lagi Optimism ini gunanya apa untuk Ethereum, hubungannya seperti apa, dan apakah saling menguntungkan atau tidak. Jadi mereka memperkenalkan Optimism Collective. Ini adalah eksperimen berskala besar untuk tata kelola yang demokratis secara digital. Jadi mereka membangun yang namanya ekosistem desentral yang lebih sustainable, lebih dapat berkelanjutan, dan ini perkembangannya pesat. Jadi dikelola oleh Optimism itu sendiri. Nah, kita ngomongin kalau Optimism Collective ini adalah sekumpulan dari komunitas, perusahaan, masyarakat, semuanya ini bersatu untuk sama-sama menguntungkan satu sama lain. Entah itu dari sisi adopsi, dari sisi dampak, dari sisi profit, dan ini semua nanti bisa kalian baca langsung di artikelnya Mirror Optimism Collective sendiri. Jadi kita ngomongin ada bagian yang token house, ada bagian citizen house. Yang bagian token house ini untuk orang-orang yang mendapatkan airdrop pertama, yang mana banyak sekali anggota dari tim RR yang mendapat, dan juga banyak dari anggota Republik Rupiah, dan mungkin penonton dan audiens dari kalian juga yang sudah kemarin nonton video kami di YouTube, terus kalian melakukan hal-hal tertentu, akhirnya layak mendapatkan airdrop. Nanti kita akan bahas, segera ini kita bahas siapa aja yang layak dapat airdrop. Oke, terus untuk yang citizen house ini adalah untuk proses mendistribusikan goods funding. Jadi ini adalah pendanaan yang diberikan kepada orang-orang yang sudah berpartisipasi dalam pembangunan Optimism itu sendiri. Jadi dari sini kita bisa melihat hal-hal yang kemudian muncul gitu kan, dari revenue, dari reward itu gimana untuk bisa menguntungkan pengguna dan menguntungkan pembangun-pembangun yang ada di ekosistem. Karena pada akhirnya juga yang bikin proyeknya bagus ya para pembangun itu, yang tidak kenal lelah membangun. Jadi ya ini mereka ngomongin soal Optimism Foundation, memperkenalkan soal token airdropnya yang dikatakan tickernya itu menggunakan OP gitu kan.
OP. Saya suka sih karena singkatannya itu OP. Kalau misalkan di game atau di anime itu kan bilangnya kayak overpower gitu kan, yang memiliki kuasa yang banyak banget. Jadi ini ticker yang bagus OP, dan itu ya cukup simpel. Jadi airdrop yang ini hidup di kuartal kedua tahun ini, yang mana hari ini kita sudah bisa melihat, nanti saya tunjukkan ada 250.000 lebih alamat yang layak mendapatkan. Tapi kalaupun kalian bukan salah satunya, kalian masih bisa memiliki kesempatan untuk batch yang berikutnya. Untuk distribusi tokennya sendiri, supply di awal ini ada 4.294.000.000 token, dan ini ada kategorinya sendiri, yang mana untuk airdropnya sendiri kita termasuk dari yang 19%. 5% airdrop yang pertama yang hari ini dapat, seperti kami atau anggota RR yang lain, itu adalah termasuk dari 5% ya, tapi ada future airdrop lagi di masa depan nanti untuk 14% ya. Jadi kalian bisa lihat supply-nya di unlock berapa lama. Lalu untuk eligibility-nya, ini dia yang bisa kalian lihat. Yang pertama itu Optimism user. Untuk pengguna Optimism yang mungkin sudah memigrasikan aset mereka ke Optimism di fase-fase awal mainnet. Jadi ini sebelum 23 Juni 2021 itu. Atau mungkin sudah menggunakan Optimism dalam beberapa hari kapanpun setelah 23 Juni 2021. Jadi itu pengguna Optimism. Kalau kalian udah pernah, mungkin kalian bisa dapat ini juga. Tapi kalau misalkan belum pun, nanti ada situs yang bisa kami tunjukkan untuk mengecek kelayakan kalian. Terus ada repeat OP users yang sudah menggunakannya lebih dari 4 minggu yang berbeda setelah tanggal 23 Juni itu bisa dapat juga. Terus DAO voters, ini artinya orang-orang yang voting dengan tata kelola on-chain. Ini kan banyak banget ya proyek-proyek yang di layer 1 Ethereum. Nah, itu ngomongin soal layer 1 Ethereum atau yang ada di Optimism. Jadi misalkan di Optimism nih ada Synthetix gitu kan, dan ada beberapa proyek lain yang kalian ikutan tata kelola on-chain-nya. Itu kalian dapat, atau setidaknya 2 kali kalian menggunakan snapshot. Snapshot ini tempat yang biasanya ya kalau kalian ngikutin proyek NFT, itu ada beberapa yang dikelola komunitas. Misalkan proyek NFT yang salah satunya kami ikuti, itu memikirkan soal cerita masa depannya kayak apa, apakah kita akan time travel, apakah time travelnya ada rule-rule khusus gitu kan, aturan yang harus diikutin. Nah itu semua nanti masuk ke snapshot, dan itu terhitung setidaknya kalau udah 2 kali ikutan, kalian bisa dapat itu. Nah itu untuk ekosistem Ethereum layer 1, jadi bahkan nggak masuk Optimism-nya aja dapat. Dan ada beberapa dari anggota tim RR kami yang dapat banyak airdropnya bahkan dari cuman ngevoting DAO ini aja. Terus ada multisig signers, yang mana ini mengeksekusi setidaknya 10 transaksi dengan dompet multisig atau multi tanda tangan di Ethereum. Ini juga layer 1. Terus ada pendonor dari Gitcoin. Jadi orang yang udah ngasihin donasi gitu kan untuk proyek-proyek yang didukung Gitcoin, itu di layer 1 Ethereum juga dapat. Terus sama yang menggunakan jembatan untuk ke blockchain seperti Polygon, Gnosis, Arbitrum, Solana. Tapi mereka karena ya mungkin kemahalan di Ethereum layer 1, akhirnya pakai jembatan ke tempat yang lebih murah. Jadi ini semua eligibility-nya. Dan kalau kalian ada yang nyentuh beberapa tier yang berbeda, misalkan kalian pengguna Ethereum sambil voter DAO, sambil kalian donasi Gitcoin, terus kalian menggunakan jembatan juga, itu kalian ada bonus-bonusnya. Kalau bonus menyentuh 4 kategori, kalian dapat bonus 3000 OP, kalau sampai 5 dapat bonus 10.000, dan kalau 6 sampai bonusnya 20.000 token. Itu banyak banget. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung masuk ke sini, nanti ada kelihatan di sana apa aja eligibility-nya. Nah, satu hal lagi, kalau misalkan kalian ngebaca ini sampai ke halaman paling bawahnya ini, yang mana jarang orang kan baca sampai paling bawah, itu kalian bisa dapat NFT gratis nih di Optimism. Kalian bisa collect ini, dan ini gratis NFT-nya. Kalian cuma perlu bayar biaya gas. Biaya gasnya pun biaya gas di Optimism yang mana murah. Jadi kalian nggak perlu khawatir, tinggal bayar gas, terus kalian tinggal minting NFT-nya itu. Seingat saya ini, setahu saya ini juga unlimited, jadi nggak bakal kehabisan asalkan kalian kesini aja langsung. Terus kalian collect, kalian bakal dapat NFT-nya. Oke, untuk yang bingung dan pengen langsung ngecek aja kalian dapat airdropnya atau enggak, kalian ke bagian ini app.optimism.io. Di bagian yang governance ini kalian langsung ngelihat hal yang sama, memperkenalkan Optimism Collective. Terus selama kalian scroll down, kalian bisa lihat visualnya juga bertambah, membangun kota gitu kan, ekosistem area yang sama-sama bertumbuh. Jadi kalian bisa lihat visualnya berubah. Terus nanti pas masuk ke bawah, kalian bisa lihat kalian keterlibatannya di mana aja, dan di bagian sini nanti muncul eligibility untuk airdrop yang pertama. Kalian bisa langsung connect wallet kalian, atau kalau kalian masih belum yakin untuk connect wallet, kalian bisa langsung paste address alamat kalian itu. Nanti kalian langsung masuk di sini, kelihatan kriterianya dari yang tadi kita bahas, yang mana yang termasuk kalian, berapa banyak jumlah token, terus totalnya di bawah nanti dapat banyak tokennya berapa. Nah, itu kalian bisa langsung lihat di sini di app.optimism.io. Tapi guys, intinya guys, kalau misalkan ya ada beberapa dari kalian yang mungkin ngerasa kayak ketinggalan, ada banyak hal lain lagi yang bisa kalian baca di mirror ini, yang masih bisa kalian lakukan untuk terlibat, dan ada beberapa airdrop di masa depan seperti yang kami bilang tadi. Jadi jangan khawatir, bahkan misalkan ya kalian dapat airdrop tapi kalian belum bisa claim, itu karena kalian masih perlu mentransferkan beberapa aset, misalkan kayak ETH untuk ke sana, untuk bisa kalian
ambil itu untuk klaim itu. Jadi ini kalian bisa lihat di sini langsung, dan sebenarnya banyak banget yang udah dapat banyak token. Jadi ini menarik dan kami senang untuk kalian yang sudah mengakses informasi yang kami berikan terus akhirnya merasakan manfaatnya juga. Nah, ini Optimism cuma salah satu. Ada banyak proyek L2 lain. Kalau kalian mau baca lebih lanjut dan nggak pengen ketinggalan sama airdrop yang berikutnya, entah itu Zcasing, Arbitrum, dan ini semua masih spekulasi ya, belum tentu mereka semua mengeluarkan token. Tapi kalau kalian mau tahu, kami sudah ada bikin videonya dan kalian bisa nonton itu langsung di channel YouTube Republik Rupiah. Atau kalau mau gabung ke grup member juga bisa langsung di situs web republikrupiah.com. Dan kalau misalkan kita mau bahas yang berikutnya ya, besok ada juga episode yang akan kami bahas tentang FMOS. FMOS ini bisa dibilang kayak, kalau kalian ngerti Moonbeam itu kayak Ethereum-nya Polkadot. Nah, FMOS bisa dibilang kayak Ethereum-nya Cosmos. Jadi ini sangat kompatibel dengan EVM dan mereka juga melakukan airdrop. Tapi airdrop yang mereka lakukan itu kan awalnya rencananya bulan Maret kemarin. Terus ternyata jaringannya padat, jaringannya macet, akhirnya ada masalah, ada ditemukan beberapa bug dan para pengguna itu komplain. Akhirnya mereka sedang merencanakan relaunch, yaitu meluncurkan ulang untuk jaringan FMOS ini sendiri. Dan itu akan terjadi entah hari ini pas kalian nonton atau besoknya. Jadi itu kita akan konfirmasi lagi di video besok. Tapi ada detailnya juga nanti bisa kami bahas. Kami nggak punya waktu untuk bahas semuanya hari ini, tapi besok kalau kalian nonton videonya, kalian bisa tahu itu. Jadi kalau nggak mau ketinggalan videonya, kalian harus subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Nah, di sini ada juga 2 artikel yang menjelaskan FMOS Rectrop itu apa, siapa aja yang akan mendapatkannya, dan eligibility-nya itu apa untuk pengguna Cosmos, untuk pengguna Osmosis, untuk orang-orang yang menggunakan Ethereum yang mungkin karena aktivitasnya gasnya mahal atau TVL-nya besar di aplikasi-aplikasi tersebut, mereka juga dapat kualifikasi. Terus yang menggunakan jembatan EVM, entah itu Wormhole, Polygon, dan lain-lain, atau mungkin orang yang sudah kena rug pull, mungkin kena rug pullnya Poly Network, Iron Finance, mereka rugi gitu kan, terus akhirnya mereka bakal dapat airdrop ini. Jadi kalian bisa melihat artikelnya ini juga di Medium langsung oleh Tarsis, judulnya The FMOS Rectrop. Itu untuk yang eligible siapa aja, kalian bisa lihat di sini. Terus ya perlu dicatat juga karena mereka ada jumlah batasannya. Setidaknya misalkan ya, ini untuk misalkan aja 5 atom 20 osmo. Kalau kalian di bawah itu ya kalian nggak dapat. Tapi ya kalian harus bisa memperhatikan dulu apakah kalian punya dana itu, dan jangan langsung kalian FOMO hanya karena kami ngomongin ini dan pengen ngejar airdrop. Karena kami tidak menjanjikan profit, tidak pernah kami menjanjikan akan mendapatkan airdrop. Semua ini adalah jenis airdrop retroaktif, yang mana kita hanya melakukan hal sebagai pengadopsi awal, sebagai investor awal, tapi jangan terus kita harus bilang bahwa Republik Rupiah menjanjikan ini bakal dapat airdrop. Bukan itu yang kami bagikan. Kami hanya membagikan informasi dan kalian harus mengutamakan riset mandiri, harus utamakan Dior, dan kalian harus baca-baca sendiri untuk memahami artinya apa. Tapi intinya token yang FMOS ini juga cukup menarik dan besok kita bisa bahas lebih lanjut kalau kalian mau tahu untuk distribusinya seperti apa, menguntungkannya seperti apa, dan utilitasnya bagaimana. Intinya guys, kami ingin menutup dengan berkata bahwa peluang yang kami bagikan di video kemarin itu benar. Airdrop itu ada banyak sekali peluangnya, dan ini hanya peluang salah satu aja, airdrop. Tapi kita bisa melihat ada DeFi, ada NFT, ada GameFi, ada Metaverse, dan ini semua adalah peluang yang sebenarnya kalian perlu sadari bahwa di saat bear market pun kalian sebaiknya tidak kecewa, tidak takut, tidak meninggalkan pasar. Karena inilah saat dimana kekayaan kalian bisa dibangun. Tumpuk koin sebanyak-banyaknya, jadi nanti waktu kita melanjutkan bull run, bull market, kita bisa merasakan profitnya yang terbang. Bukan saatnya kita takut, wah pasarnya koreksi, wah pasarnya nggak jelas nih, wah ini bear market, udah males tutup layar, kita tinggalkan kripto. Justru ini saatnya kita riset, saatnya kita belajar, saatnya kita masuk ke pasar, saatnya kita mencari peluang-peluang yang seperti ini. Dan banyak sekali peluang yang kami bagikan di channel YouTube Republik Rupiah secara gratis, secara terbuka, kalian bisa akses. Dan kalau mau lebih lanjut juga bisa ke situs web republikrupiah.com. Di sana ada fitur untuk keanggotaan, di mana kami membagikan jauh lebih banyak lagi dari yang kami bagikan di YouTube. Jadi ada banyak sekali peluang, dan ini terserah dari kalian semua apakah ingin mengakses informasi yang tersedia. Kiranya itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Kalau kalian suka, semoga ini bermanfaat, like videonya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru kami apapun yang berikutnya. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers.